Pemirsa, punya cita-cita jadi poros maritim dunia rupanya tak lantas membuat pemerintah konsisten menjaga kedaulatan lautnya. Buktinya Presiden Joko Widodo memutuskan membuka kembali keran ekspor pasir laut. Kebijakan yang dilarang sejak 2 dekade lalu itu dinilai akan memperparah dampak krisis iklim sekaligus mengancam kedaulatan negara. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Joko Widodo menyebut akan bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Kini Jokowi pula yang memunggungi laut dengan membuka keran ekspor pasir laut melalui terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Padahal pasir laut masih dibutuhkan untuk reklamasi dalam negeri dan pembangunan lainnya. Eksploitasi laut sendiri terbukti pernah merusak dasar laut Indonesia. Pengerukan pasir laut besar-besaran bahkan berakibat pada tenggelamnya 7 pulau di Kepulauan Seribu. Walhi menyebut PP nomor 26 tahun 2023 adalah jalan mulus untuk melegalkan penambangan pasir laut di mana-mana. Karena yang terjadi sekarang ya laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim, dan saya kira kita sudah banyak sekali ya wilayah yang ditambang. Ya, saya ambil contoh misalnya ada satu pulau kecil ya di Riau, Pulau Rupat, wilayah perairannya ditambang pasirnya. Nelayannya kemudian menjadi hilang mata pencahariannya, lautnya rusak. Kekhawatiran juga menyeruak dari mantan rekan kerja Presiden Jokowi yakni Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Kerja periode 2014-2019 Susi Pujiastuti yang juga menentang keputusan ekspor pasir laut. Pemerintah berdalih dibukanya keran ekspor pasir laut salah satunya untuk mengatasi sedimentasi yang akan menyebabkan pendangkalan dan kecelakaan di jalur laut. Sementara soal potensi kerusakan lingkungan, Menteri SDM Arifin Tasrif hanya menyatakan akan melakukan pengawasan. Soal ekspor pasir laut kan sebenarnya banyak pihak yang menilai juga bahwa justru malah akan merusak lingkungan. Tapi SDM sendiri memastikan makanya kita kerjasama dengan KLHK, ya sehingga memang pelaksanaannya itu memang bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan dampak sama lingkungan. Artinya hal-hal seperti itu ya sudah diawasi nanti dalam pelaksanaan. Celakanya, dalam sejarahnya keuntungan ekonomi akibat pengerukan pasir laut tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan meski dikelola dengan teknologi canggih sekalipun. Saat pandemi ya, Boskalis, perusahaan terbesar di dunia bahkan ya kalau bisa kita sebut, mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng di wilayah tangkap nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tahu Boskalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah ya. Pulau Kodingareng mengalami abrasi, nelayan tidak bisa menangkap laut, arus laut menjadi sangat tinggi, banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang ketakutan pulaunya semakin rusak. Bahkan banyak nelayan-nelayan yang pergi dari pulau itu karena sudah tidak bisa melaut ya. Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang karena income-nya, pendapatan dari melautnya sudah tidak ada. Ini pengalaman saya kira yang sangat penting disampaikan. Karena apa? Karena Boskalis, perusahaan Belanda yang punya teknologi hebat pun sebetulnya tetap merusak ya, tetap menghancurkan ekosistem laut. Oleh karenanya izin ekspor pasir laut dihentikan pada masa Presiden Megawati sejak tahun 2003 alias 20 tahun lalu. Lantas, apakah suara keras penolakan ekspor pasir laut menjadi pertimbangan pemerintah saat ini? Kita tunggu.